Wah, ternyata Dow Futures-nya balik merah lagi nih teman-teman. Setelah sempet hijau ya. Jadi sentimennya sih masih sama nih teman-teman. Mengenai si Silicon Valley Bank. Jadi meskipun Janet Yellen kan udah bilang bahwa nasabahnya itu udah pasti bakal bisa tarik dananya di hari Senin waktu US, berarti hari ini. Cuman itu hanya menjadi angin segar sementara teman-teman. Makanya tadi pagi kita lihat, tadi siang Dow Futures-nya itu masih hijau. Sekarang kalau kita lihat udah balik minus nih. Dow Futures-nya minusnya lumayan ya, 0,6%. Kita lihat di Eropa ini juga minus. Terus kalau teman-teman lihat bond yield, mau itu di Eropa, di US yang 2 years dan 10 tahun, itu kan akhirnya anjlok cukup signifikan teman-teman. Hari ini anjlok lagi. Jadi kekhawatiran ini masih terus ada nih teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat market ini kan satu, masih khawatir dengan sistem perbankan terutama di Amerika Serikat ya. Meskipun memang yes, SVB itu kan customer base-nya adalah sektor teknologi, perusahaan-perusahaan teknologi. Jadi kalau kita ngomongin Indonesia sebenarnya relatively safe dibandingkan kalau kita ngelihat dari SVB ya. Indonesia kan satu, perbankan kita itu jauh lebih konvensional, jauh lebih konservatif ya dalam memberikan kredit. Terus kedua, customer base-nya perbankan di Indonesia itu kan lebih beragam. Gak ada yang fokusnya itu kayak di sektor teknologi, venture capital seperti itu, gak ada. Kan memang kalau kita lihat pas interest rate suku bunga naik tahun lalu, yang paling ke-hit itu kan ya salah satunya sektor teknologi teman-teman. Ya, jadi kita memang lihat ya kalau suku bunga naik, sektor teknologi itu kan paling kena imbas ya. Karena mereka satu, susah cari pendanaan. Terus kedua, kalau misalnya suku bunga naik, orang itu cenderung mengurangin porsi aset beresiko mereka. Nah, sektor teknologi apalagi. Sektor teknologi ini kan adalah sektor atau perusahaan yang earnings-nya belum ada nih. Dan mungkin baru ada sekitar 5-10 tahun lagi lah. Ya jadi kalau suku bunga naik, orang akan melihat, wah ngapain gue beli sektor teknologi yang resikonya double. Mending gue simpen aja di bank, ya kan. Ya jadi itu pada saat tech boom 2020-2021, itu banyak sektor teknologi ini yang ekspansinya masif teman-teman. Mereka dapat dana lebih, mereka ekspansi, terus mereka akhirnya taruh duitnya di SVB, ya kan? Dimana sama si SVB ini dibeliin tuh teman-teman obligasi pemerintah US pada tahun 2020, 2021. Pada saat itu kan suku bunga belum naik. Terus baru selesai COVID lagi kan. Ya jadi obligasinya ini lagi murah, lagi nyungsep. Ditambah lagi SVB, wah gue lagi dapat duit banyak dari banyak tech company nyimpen duit di gue. Belanjalah mereka. Terus pada tahun 2022 pas suku bunga naik, obligasi ini kan pergerakannya berlawanan dengan suku bunga. Jadi suku bunga naik, harga obligasi turun. Yieldnya naik, yield dan harga obligasi itu berbanding terbalik. Makanya kalau teman-teman lihat tuh, kan bagus yieldnya naik. Ya kalau yield obligasi naik, harga obligasinya turun. Begitu juga sebaliknya. Pas tahun 2022 suku bunga naik, jadi itu kan obligasi terlihat yang mungkin awalnya yieldnya 5%, suku bunga naik, orang lihat wah semakin gak menarik nih obligasi. Gua taruh di bank aja, suku bunganya lebih tinggi. Nah, pada saat seperti itu, terus yang kita bahas tadi, kalau suku bunga naik, sektor teknologi itu susah, ya kan? Sektor teknologi, perusahaan-perusahaan tech ini yang awalnya nyimpen duit di SVB, mereka mulai tarikin duitnya pelan-pelan tuh. Entah karena sektor teknologinya lagi kesusahan,
mereka lagi butuh duit. Makanya kalau teman-teman lihat, sejak tahun 2022 sektor teknologi itu banyak yang layoff dan lain sebagainya, tutup lah, bangkrut. Ya, akhirnya mereka mulai narikin duitnya dari SVB kan. Nah, SVB ini awalnya likuiditasnya cukup, aman. Lama-lama ditarik lagi, mulai kurang nih, mulai seret. Kalau likuiditas suatu bank itu mulai seret, mereka kan ya pasti ada aset-aset yang disimpan, salah satunya obligasi. Obligasinya mesti dicairin. Nah, tapi obligasi pada tahun 2022 dan 2023 harganya itu sudah jauh lebih rendah dibandingkan, udah nyungsep ya teman-teman harganya, dibandingkan pada tahun misalnya 2020, 2021, itu kan obligasi udah mulai naik. Nah, itu teman-teman yang terjadi. Jadi si SVB ini membukukan loss karena mereka harus nutupi nasabah-nasabah mereka yang cairin atau yang tarik dananya dengan cara jual obligasinya di harga rugi. Terus pada weekend kemarin mulai itu si SVB-nya bilang, waduh bos, kayaknya gua mesti jual obligasi lagi, tapi nggak keburu nih, ya. Jadi duit yang keluar itu lebih cepat dibandingkan si SVB ini bisa jualan obligasinya untuk nutupin duit yang keluar. Makanya terus FDIC itu kayak LPS-nya di Amerika Serikat itu bilang, yaudah bos, kasihin ke gua aja. Makanya sekarang asetnya si SVB ini kan lagi di auction, yang bisa dijual itu akan dijual. Makanya terus Janet Yellen dan The Fed itu mereka sepakat bahwa oke, kita akan nalangin dulu. Ini bukan di bailout ya, ini ditalangin dulu, dipinjemin dulu. Nanti begitu SVB-nya jualan obligasi, meskipun di harga berapapun ya, meskipun rugi, itu nanti dipakai buat nutup dari yang pinjem dari The Fed itu, teman-teman. Nah, apakah sudah cukup sampai di sini? Kalau kita lihat setelah The Fed dan Janet Yellen bilang, oke, nasabah-nasabah ini bakal bisa tarik dananya hari Senin. Itu Dow Futures rebound, teman-teman. Ya kan? Nah, tapi tadi beberapa jam yang lalu mulai lagi nih. Orang mulai mikir lagi, sebenarnya impact-nya ini seberapa gede sih? Kalau kita ngomongin ke Indonesia seperti yang saya bahas tadi, impact-nya minimum. Karena perbankan Indonesia itu masih konvensional, masih lebih konservatif. Nah, tapi orang sekarang kan ngelihat kan, mulai ada keraguan nih dengan perbankan. Wah, jangan-jangan nanti kalau misalnya sampai ada bank run itu orang tarik duitnya secara berbondong-bondong, secara cepat, jangan-jangan bank gua bisa kejadian yang sama nih kayak SVB. Jadi banyak bank run juga nih yang terjadi nih teman-teman. Jadi orang-orang mikir, wah kalau gitu obligasi meskipun sekarang ya yieldnya mulai turun, udah mulai harganya nggak menarik dan lain sebagainya, dilihat at least kalau gue pegang obligasi, gue bisa jual kapanpun. Kalau taruh di bank sekarang takutnya nggak bisa ditarik teman-teman duitnya, ya kan? Ya, apakah memang akan terjadi seperti itu? Ya, kalau kita lihat sebenarnya dari perbandingannya antara si SVB dengan misalnya Lehman Brothers, itu size-nya kecil teman-teman ya. Cuman ya kekhawatiran ini masih ada. Ini coba akan kita lihat ya. Sebentar. Oh, ada Doni. Malam Don, apa kabar? Kita ngobrol-ngobrol santai aja, abis ini kita bahas saham ya. Nih, kalau teman-teman lihat di sini, ya, ini sebenarnya ini adalah perbandingan dari asetnya si SVB dengan Lehman Brothers. Nah, SVB ini cuma 0,8, ini dari total asetnya ya, 0,8% dari GDP-nya Amerika Serikat nih teman-teman. Sedangkan kalau kayak Lehman Brothers ini jauh lebih besar sebenarnya, ya kan? Nah, makanya sebenarnya kayak SVB ini ya kecil sebenarnya size-nya. Cuman orang-orang ini kan takut kalau sampai merembet ini seberapa signifikan. Ya, makanya terus teman-teman ngelihat ini di
Ini mulai kelihatan ya, yieldnya ini kan mulai patah ya. Ini sekarang udah di 4,1 3 hari ini berturut-turut. Terus US 10 years ini juga sama. Nah ini udah mendekati supportnya ini malam. Seperti yang saya bilang, jadi meskipun The Fed ini sudah ngomong, tenang, ini udah bisa tarik dananya nih, kita akan jamin nasabah-nasabah ini bisa tarik duit, cuman ya orang masih khawatir, masih ada rasa nggak percayanya nih teman-teman. Aduh, ini bener nggak sih? Ini beneran nggak sih kayak kalau gua simpen duit gua di bank, ini gua akan bisa tarik nggak sih? Ada kekhawatiran seperti itu. Di Eropa, ini teman-teman lihat ya, di Eropa, terus juga kalau kita lihat Dow Futures itu juga udah koreksi ya teman-teman. Nah Dow Futuresnya juga udah minus nih, minusnya lumayan. Lalu gimana impactnya untuk Indonesia? Indonesia impactnya minimum, seperti yang saya bilang. Perbankan Indonesia itu customer base-nya beda, dan juga kan kita mostly kebanyakan kan ya masih di lokal ya. Jadi relatively safe. Kita akan pantau lagi SVB ini kelanjutannya seperti apa. Nah, terus satu lagi yang menarik teman-teman sebelum kita bahas saham ya. Market ini sudah mulai berekspektasi bahwa suku bunga ini kenaikannya akan stop. Ya. Untuk sementara ini expect kenaikan suku bunga US ini akan stop nih teman-teman. Kenapa? Satu, jadi kan kalau kita lihat di mana ya tadi ya? Sebentar. Saya mau nunjukin sesuatu ke teman-teman ya. Nah, ini market ini udah mulai berekspek suku bunga The Fed ini akan stop nih untuk jangka pendeknya nih teman-teman. Karena ya mau nggak mau kan The Fed ini mesti fokusnya sekarang ini untuk menjaga kestabilitas keuangan nih ya. Dari yang semulanya agresif naikin suku bunga, yang penting inflasi bisa turun, sekarang ini kan tone-nya mulai berubah ya dengan adanya krisis SVB. Jadi market ekspektasi suku bunga ini akan ngerem dulu, itu kelihatan juga dari yield obligasinya teman-teman. Jadi ini adalah langkah darurat yang akan dilakukan. Ini tadi adalah perbandingannya, total asetnya sebenarnya SVB ini kecil kalau dibandingkan dengan Lehman Brothers. Terus apa nih yang menarik kalau dari market kita? Kita ngelihat sebenarnya tone kita ini masih sama ya, buy on weakness teman-teman. Kita coba cicil-cicil aja, kita nggak usah terlalu agresif. Sebenarnya rata-rata saham ini belum banyak kemana-mana, banyak yang masih sideways. Kita lihat nih, misalnya contohnya di IHSG. IHSG ini kan koreksinya dia juga bertahan. Ini kemarin itu kan sempat bentuk head and shoulders, terus agak jebol, terus mulai sideways di sini nih teman-teman. Kalau besok ini jebol, ya next supportnya ada di 6673. Sebenarnya apa sih yang menarik kalau kita coba lihat pergerakannya dari Big Banks dulu rata-rata. Secara overall semuanya masih oke. PBCA ini juga sebenarnya masih cukup oke teman-teman. Kaitan antara bond yield dan harga bonds itu berbanding terbalik. Kalau yieldnya naik, harganya turun. BNI ini udah nutup gap, terus dia agak rebound dikit.
BBNI ini menarik, dia ngebentuk hammer ya. Tapi balik lagi untuk besok kita pantau Dow Futures-nya seperti apa nih teman-teman. Terus habis banking sebenarnya salah satu yang cukup menarik ini kita lihat sektor otomotif ini masih cukup menarik. Sebenarnya dia kan ada gap ya di sini, buy on weakness saja dekat 5725 sampai di dekat-dekat gapnya sini nih teman-teman, sampai 5.800 Astra masih menarik. Terus habis Astra ini sebenarnya juga masih cukup menarik ya untuk sektor otomotif. Tapi ya ini kita coba tunggu pullback karena kan memang naiknya luar biasa ini teman-teman. Nah jadi di dekat-dekat sini ini saya ganti dulu. Sebenarnya dekat-dekat sini ya teman-teman. Dharma salah satu yang menarik untuk sektor otomotif ya. Sektor otomotif tahun ini bisa tetap dilirik. Jadi meskipun ada noise, wah SVB, wah orang-orang khawatir, tapi balik lagi ya, perbankan Indonesia relatively lebih sehat dan customer kita kan juga nggak ada yang tek-tekan, nggak ada yang majority customernya itu di sektor teknologi. Sebenarnya yang orang takutkan adalah kalau ada orang-orang itu bank rush ya. Nah tapi kalau di Indonesia sendiri kan syukur belum. Terus selain Dharma, Imas ini sebenarnya cukup menarik juga tapi nggak gitu liquid ya. Supportnya di 975, resisten di 1100. Terus kita lihat menjelang puasa Dewi menguatkah? Kenapa ya Dewi ya? Medco kalau kita lihat ini. Nah, ini adalah salah satu yang sering kita bahas ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat sebenarnya ini kan area supportnya nih. Ya, dekat-dekat 990 untuk Medco. Dan dia di 990 ini lumayan kuat nih teman-teman. Dia berhasil bertahan di sini. Apakah dia berhasil rebound? Ya kita lihat. Tapi selama 990 ini nggak jebol, cukup menarik. Risk rewardnya juga lumayan terbatas ya untuk si Medco. Terus ada Pegas. Pegas ini juga sama nih kalau teman-teman lihat masih ranging. Banyak saham-saham yang ranging. Pegas ini supportnya lumayan kuat ya. Nah ini kalau teman-teman lihat di sini, dia ini kan dekat-dekat 15.20 ini bertahan nih teman-teman. Jadi bisa dimanfaatkan untuk entry point dekat-dekat 15.20. Gold udah break, yes. Kalau kondisi seperti ini orang balik lagi ke safe haven. Gold. Tapi balik lagi ya, ini kan adalah sentimen untuk saat ini ya sementara. Ini coba saya kasih. Ini ada resisten dekat-dekat 1900. Ini kalau break ya resisten selanjutnya 1950. Kalau kita ngomongin gold, saham-sahamnya apa aja? Salah satunya ini. Terus ini juga emas. Tapi apakah dengan gold naik mereka akan naik? Untuk saat ini belum tentu teman-teman ya. Karena tone-nya ini ya orang-orang pasti masih akan ada khawatirnya dulu nih dengan indeksnya Amerika Serikat sampai mulai nanti agak stabil ya baru kita lihat seperti apa. Terus Archie ini saya belum terlalu ngeliatin ya. Jadi kayaknya belum menarik. Terus beberapa yang menarik lagi coba saya lihat. Yang menguat lagi. RTA apa kabarnya? Oh, mantulnya cakep nih Harta. Mantulnya bagus. Ini oke nih teman-teman. Resistennya ada dekat-dekat sini 360. Ini cakep nih mantulnya untuk HRTA.
Terus selain HRTA ada United Tractor kayak gimana? UT. Ya masih cukup menarik. Bisa entry dekat-dekat 26.100 sampai 27.000. 27.000 ini support EMA-nya, teman-teman. Construction skip dulu ya. Better stay away. Ini semua masih downtrend. Ini coba melawan dari EMA 20-nya nggak even berhasil. Waskita better stay away. Meskipun ini udah naik signifikan, lihat nih masih jauh banget. Stay away dulu dari construction. Medco tadi kita udah bahas. Kalau ngomongin emas-emasan mungkin BRMS salah satu yang cukup menarik. Nih ya teman-teman lihat, ini juga ada support kuatnya di 147. Terus MDKA tadi kita sudah bahas, belum menarik ya untuk entry. Properti ini meskipun marketing salesnya di bulan Februari ini agak turun, tapi kan kalau kita lihat 2 tahun terakhir ini marketing salesnya untuk sektor properti ini semuanya kan udah di atas ekspektasi ya. Semuanya bagus. SMRA ini menarik ya, saya agree. Ini kan dia bergerak sideways-nya di sini. Ini dekat-dekat supportnya. Jadi kisar 550 ini menarik banget untuk entry. Resisten ada di 610 sama 650. Terus BSDE ini sebenarnya juga masih terus bergerak sideways. Terus kalau kita lihat CTRA ini dia masih sideways. Nih teman-teman kalau lihat dari EMA-nya dia datar aja flat, jadi area buy-nya, area tradingnya ada di sini. Terus kita bahas sedikit mengenai coal ya. Coal ini sekarang ekspektasinya tinggal satu nih, menunggu dividen. Apakah dividennya nanti payout-nya akan tetap? Apakah akan naik? Yaitu sebenarnya yang lagi ditunggu oleh market nih teman-teman. Market ya di saat kondisi seperti ini pasti kan cari yang lebih aman. Salah satunya kayak obligasi tadi, terus Adaro. Kita coba lihat yield obligasi 10 tahunnya Indo. Sama teman-teman ya. Indo 2 hari ini obligasinya yieldnya juga kempes. Jadi harganya naik teman-teman. Harga obligasinya rebound karena orang-orang beralih ke safe haven. ACES, udah lama saya nggak lihat saham ini. Ini belum kemana-mana, ini masih sideways lagi di sini. Supportnya 478, resisten 522. Apalagi yang menarik? Coba kita lihat. Ini sebenarnya masih cukup oke nih. Nah ini cakep banget nih teman-teman. Dia mantul ya, bergerak ke sini mantul. Resistennya ada di 7.400 dan 7.700. United Tractor udah kita bahas. Bagi teman-teman yang ketinggalan bisa cek rekamannya besok. Saya sarankan gak usah terlalu agresif. Ya, ini SCMA mantulnya pas. Kita selalu bilang area sini itu area buy. Ya, untuk SCMA juga. Terus kalau kita lihat regionalnya masih dalam nih teman-teman, tuh untuk Eropa ya. Jadi masih ada kekhawatiran nih sebenarnya mengenai dampak dari SVB ini sampai seberapa sih. S&P-nya turun. Ya, jadi masih banyak kekhawatiran nih teman-teman. Jadi kita better nggak usah terlalu agresif. Tapi Indonesia relatively lebih aman. Bovin.
Bovin ini sebenarnya nunggu koreksi. Ini menarik nih kalau ada koreksi ke sini. Dekat-dekat 12.70. Itu bisa coba untuk area buy-nya dulu ya teman-teman. Terus apalagi. Ini market masih khawatir. Nikel-nikelan. Oh iya, nikel-nikelan apa kabar ya? Inco, coba kita lihat. Wadaw, metal-metalan jebol semua. Tadi Inco, MDK juga jebol sih. Ya, ini dekat-dekat 39. Ini bukan support. Ini juga kejauhan. Dewi ini sama apa sih? Waduh, skip. Kalau yang udah punya mungkin bisa hold lah. Oke, mungkin itu dulu teman-teman buat malam hari ini. Jadi sedikit recap apa yang kejadian. Nah ini mengenai SVB ya. Jadi teman-teman sebenarnya nggak usah terlalu khawatir. Kita pantau terus, tapi ini adalah sesuatu yang menarik untuk kita pelajarin teman-teman. Teman-teman bisa Google, bisa cari juga di YouTube. Thank you teman-teman semua.